Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, hari ini kita akan membahas materi tentang geografi desa dan kota. Sebelum kita masuk ke materi geografi desa dan kota, tentunya siswa dan siswi sekalian sudah mengetahui bagaimana sih kondisi desa, kemudian bagaimana sih kondisi kota. Baiklah, dalam materi ini kita akan membahas tentang definisi desa, definisi kota, ciri-ciri desa, ciri-ciri masyarakat desa, ciri-ciri kota, ciri-ciri masyarakat kota, beserta fungsi maupun potensi desa dan kota itu sendiri. Nah, berikut ini adalah bangunan yang ada di perkotaan. Secara ikonik gitu ya, bangunan yang ada di perkotaan kita bisa lihat perbedaannya dibandingkan dengan desa. Yang pertama dari gedungnya, kemudian yang kedua jalan raya, kemudian yang ketiga pusat perbelanjaan yang ada di daerah perkotaan. Gedung yang ada di daerah perkotaan didominasi oleh gedung-gedung pencakar langit atau gedung-gedung tinggi dengan ukuran luas dan difungsikan untuk fungsi-fungsi tertentu. Tidak hanya sebagai kegiatan industri, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal atau biasa yang kita kenal dengan apartemen. Kemudian untuk kondisi jalan raya di daerah perkotaan. Kita lihat dari gambar tersebut, kondisi jalan raya di daerah perkotaan macet, kemudian didominasi oleh kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, kemudian pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan di daerah perkotaan didominasi oleh pasar-pasar modern seperti mall, kemudian supermarket, dan lain-lain. Sekarang kita beralih ke bangunan pedesaan. Nah, terdapat 3 hal juga yang akan kita lihat dari bangunan pedesaan. Yang pertama gedungnya. Nah, gedung ini adalah tempat tinggal dari masyarakat desa. Suasana yang dapat kita lihat dari gedung di daerah bangunan pedesaan ini adalah suasana yang masih asri. Tentunya di sekitar tempat tinggal masyarakat atau tempat tinggal penduduk itu masih banyak sekali pepohonan hijau. Kemudian kondisi jalan tidak begitu ramai, kemudian ya suasana masih asri atau biasa kita sebut dengan suasana perkampungan yang masih alami. Kemudian pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan pada daerah pedesaan tentunya didominasi oleh pasar-pasar tradisional yang menjual komoditi hasil pertanian ataupun perkebunan masyarakat guna untuk mencukupi kebutuhan. Kemudian kita beralih ke definisi desa itu sendiri. Saya merujuk kepada definisi desa menurut Profesor Dr. Bintarto. Pak Bintarto mengatakan bahwa desa itu mempunyai 3 unsur. Unsur pertama adalah adanya daerah. Kemudian unsur yang kedua adalah adanya penduduk dan unsur yang ketiga adalah adanya tata kehidupan. Ya, siswa-siswi sekalian tentunya memahami apa yang dimaksud dengan desa atau ya ada di antara kita yang tinggal di desa. Desa merupakan tempat tinggal bagi penduduk itu sendiri yang suasananya masih asri. Kemudian penduduk. Penduduk ya kita atau yang biasa kita kenal dengan masyarakat atau orang yang mendiami suatu daerah atau suatu wilayah. Kemudian adanya tata kehidupan. Nah, tata kehidupan di sini adalah norma-norma atau adat istiadat yang berlaku serta aspek budaya lain yang mengatur di wilayah pedesaan itu sendiri. Berikut ini adalah klasifikasi desa berdasarkan aktivitasnya. Terdapat 3 hal. Yang pertama, desa agraris, yang kedua, desa industri, yang ketiga, desa nelayan. Kita sadar betul bahwa banyak sekali beredar atau banyak sekali kita dengar kalimat bahwa negara kita adalah negara agraris. Ya, sama dengan definisi desa agraris, itu artinya adalah masyarakat umumnya bekerja pada sektor pertanian. Kemudian desa industri. Nah, desa industri ini pencaharian utama masyarakatnya adalah bekerja pada industri kecil yang dimulai dari industri rumah tangga, kemudian industri kecil itu sendiri, kemudian industri sedang, hingga akhirnya menuju ke industri besar. Nah, klasifikasi industri tersebut dimulai dari industri rumah tangga hingga industri besar, berdasarkan atau diatur berdasarkan berapa banyak jumlah tenaga kerja yang ada di dalam kegiatan industri tersebut. Kemudian ada desa nelayan. Nah, desa nelayan ini
penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan yang memanfaatkan hasil perikanan ataupun pertambakan. Nah, berikut ini adalah klasifikasi desa berdasarkan tahap perkembangannya. Jadi, berdasarkan tahap perkembangannya, klasifikasi desa ini dibedakan menjadi 3. Ada swadaya, swakarya, dan swasembada. Tetapi apabila siswa-siswi sekalian mungkin browsing di internet atau membaca buku pengetahuan yang lain atau referensi yang lain, kalian dapat menemukan bahwa ada yang menyebutkan klasifikasi desa ini tidak hanya 3, tetapi ada 4, yaitu desa tradisional. Ada desa tradisional gitu ya. Jadi di sini saya ingin memberikan pemahaman kepada kalian bahwa yang dimaksud dengan desa tradisional itu adalah ya desa swadaya ini. Karena apa? Desa swadaya ini dicirikan daerahnya masih terisolir, kemudian masyarakat masih memegang teguh adat istiadat, mata pencaharian homogen. Homogen dalam arti adalah sejenis gitu ya. Jika dia bekerja pada sektor agraris ya maka semuanya bekerja dalam sektor agraris atau kegiatan pertanian. Kemudian minim perkembangan teknologi, kurang fasilitas sarana dan prasarana, kemudian hubungan antar manusia masih erat, pengawasan sosial dilakukan oleh lingkungan keluarga. Kemudian ada lagi desa swakarya. Nah, desa swakarya ini satu tingkat sudah maju dibandingkan dengan desa swadaya. Desa swakarya sendiri memiliki kebiasaan atau adat istiadat yang sudah hampir punah gitu ya, tidak begitu mengikat. Kemudian mulai menggunakan alat-alat teknologi, kemudian jalur antar desa dan kota sudah mulai lancar. Nah, kita bisa kategorikan bahwa desa swakarya ini adalah sebagai desa peralihan yang nanti akan menuju ke desa swasembada, yaitu desa yang sudah cukup maju atau desa yang akan modern. Nah, dalam desa swasembada ini, masyarakat sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat desanya, kemudian sebagian besar juga mereka sudah bisa pasarkan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian adalah klasifikasi desa berdasarkan ikatannya. Jadi terdapat 3 hal juga. Ada genealogis, itu berdasarkan garis keturunan atau kekeluargaan. Kemudian teritori, berdasarkan batasan tertentu pada tiap-tiap wilayah. Dan desa campuran, yaitu gabungan dari genealogis dan teritori. Jadi ada hubungan kekeluargaan di sana. Kemudian ada juga kepentingan-kepentingan wilayah dengan batas-batas tertentu di sana. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri desa. Di sini saya gabungkan antara ciri-ciri desa dengan beberapa hal dari masyarakat desa. Jadi masyarakat desa itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan lingkungannya, kemudian antar manusia yang satu dengan manusia yang lain merasa memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Artinya gotong royong di sana masih terjaga dengan baik. Mereka masih memanfaatkan alam sebagai kegiatan atau aktivitas sehari-harinya. Kemudian, prosedur sosial bergerak lamban biasanya di desa berpendidikan rendah sampai sangat rendah. Ya, berikutnya fungsi desa. Desa memiliki beberapa fungsi sebagai penyuplai keperluan bagi perkotaan. Penyuplai keperluan dalam arti adalah kita ketahui bahwa masyarakat desa gitu ya bekerja pada sektor agraris atau pertanian. Nah, jadi hasil pertanian inilah yang nanti akan disuplai ke perkotaan untuk memenuhi kebutuhan bagi daerah perkotaan. Kemudian sebagai penyumbang tenaga kerja untuk daerah perkotaan. Jadi banyak sekali masyarakat pedesaan itu yang merantau pergi ke kota dengan harapan memperoleh pekerjaan. Dalam arti tuntutan kota masyarakat tersebut harus memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai sesuai dengan job desk atau deskripsi pekerjaan yang diperlukan di daerah perkotaan. Kemudian ia merupakan bagian pemerintah terkecil di kawasan Indonesia. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang dapat kita jadikan sebagai potensi, baik itu secara fisik maupun sosial yang ada di dalam desa. Secara fisik, kita bisa memanfaatkan kondisi alamnya. Nah, biasa dimanfaatkan bisa untuk rekreasi, kemudian
bisa juga sebagai tempat wisata, tidak hanya sebagai wisata alam gitu ya, tetapi ada juga yang dimanfaatkan sebagai sosialnya gitu ya, ada wisata sosial. Jadi tidak semua daerah di perkotaan itu memiliki hal ini gitu ya, tetapi pada umumnya masih ada yang namanya potensi fisik dan potensi sosial yang dapat dikembangkan. Untuk potensi sosial sekali, potensi sosial ini juga ya di daerah perkotaan tidak ditemukan. Karena apa? Jarang sekali masyarakat pada daerah perkotaan itu saling gotong royong. Apabila mereka melakukan hal tersebut juga biasanya mereka didasari karena adanya satu ikatan, dalam arti mungkin mereka disatukan karena memiliki hobi yang sama atau memiliki pekerjaan yang sama, kemudian mereka membentuk suatu kelompok, terjalinlah kerjasama dan gotong royong di sana. Nah, ini adalah definisi kota, kemudian beberapa istilah tentang kota yang biasa disebutkan gitu ya. Nah, kota ini adalah manifestasi geografis yang dihasilkan dari unsur fisiografi, ada sosial, ekonomi, politik, dan bahkan budaya yang terkandung di dalamnya. Nah, berikut beberapa istilah-istilah yang biasa dikenal dalam kota. Ada city, ada urban, ada suburban, kemudian suburban fright gitu ya. Kemudian ada urban fright, kemudian ada town atau yang biasa kita kenal dengan suatu kabupaten atau kota. Nah, berikut ini merupakan 6 tahap perkembangan dari sebuah kota. Jadi kota itu dimulai dari eupolis hingga nanti akhirnya mulai ditinggalkan, yaitu nekropolis atau kita kenal dengan kota mati. Nah, eupolis sendiri, kota itu dikenal dengan adanya ya mulai membentuk perkampungan-perkampungan. Kemudian polis mulai masuk kegiatan industri. Untuk metropolis sudah mulai berkembang secara pesat. Kemudian megapolis ya. Nah, mungkin yang keempat ini salah ketik, yaitu megapolis. Megapolis ini adalah berorientasi materi, artinya mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, kemudian mereka menjadi hedonisme atau memandang sesuatu dari segi kemewahan gitu ya, senang berbelanja dan lain-lain, atau gaya hidup hedon. Nah, kemudian Trianopolis artinya mulai memasuki tahap atau awal kehancuran, korupsi di sana dan lain-lain. Kemudian ada nekropolis. Nah, nekropolis ini kota dikenal dengan the city of death, artinya kota sudah mulai masuk ke dalam tahap kota mati. Nah, kota mati ini tidak hanya karena ditinggalkan oleh penduduknya secara karena ada sesuatu hal gitu ya, tetapi juga ditinggalkan penduduk mungkin karena ada yang pertama bencana alam gitu ya, kehancuran yang diakibatkan oleh bencana alam, kemudian adanya peperangan dan lain-lain gitu ya. Kemudian termasuk juga apabila terserang oleh wabah atau penyakit yang mematikan sehingga menyebabkan masyarakat untuk mengungsi atau pindah ke tempat yang baru yang lebih aman. Nah, berikut ini ada klasifikasi kota berdasarkan berapa banyak jumlah penduduknya. Ada kota kecil, sedang, besar, metropolitan, kemudian megapolitan. Selanjutnya, ciri fisik dan sosial masyarakat yang ada di daerah perkotaan. Secara fisik, tentunya kita sudah ketahui dari awal tadi, kita sudah singgung mulai dari gedungnya, jalan rayanya, kemudian bagaimana pusat perbelanjaan di sana gitu ya. Itu ciri fisiknya. Kemudian kita ketahui di sana banyak gedung-gedung tinggi gitu ya, kemudian dimanfaatkan sebagai kegiatan pemerintahan, gedung perkantoran, tempat hiburan, sarana olahraga, dan lain-lain. Ya, biasa kalau kita berkunjung ke kota yang ada di tempat kita mau cari gelanggang olahraga ya, di sana tempatnya. Kita mau pergi ke museum, di sana tempatnya. Wisata-wisata buatan juga di sana tempatnya. Kemudian ada sosial. Nah, hubungan sosial yang ada di masyarakat kota itu bersifat Gesellschaft. Gesellschaft ini kita artikan sebagai kerumunan masyarakat karena disatukan oleh sesuatu hal ya. Tadi kita singgung mungkin hobi dan lain-lain. Kemudian norma keagamaan tidak terlalu ketat. Kemudian ya penduduk individualis walaupun tidak semuanya. Ya, kemudian masyarakat kota memiliki pandangan hidup yang lebih rasional, artinya karena tingkat pendidikan mereka tadi yang memadai, mereka lebih rasional dalam berpikir. Nah, ini merupakan fungsi kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Ini
fungsi utamanya sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, dan pusat penyedia informasi. Sebenarnya kota sendiri tidak hanya berfungsi sebagai ini gitu ya, tetapi kita kalau mengacu pada undang-undang ya 3 hal ini. Temui fungsi kota yang lain, bisa juga sebagai tempat untuk wisata gitu ya, berwisata religi, kemudian termasuk juga lah tempat hiburan dan lain-lain. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan disimak materinya dengan baik, kemudian carilah referensi-referensi lain yang dapat menggali informasi kalian agar menambah wawasan. Kemudian jangan lupa untuk saksikan kilas materi-materi berikutnya yang akan saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.